Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dio Lestari Banjarnehor dari mahasiswa program studi manajemen. Selamat datang di sesi presentasi saya hari ini. Terima kasih kepada dosen Ibu Sinta STIS MMCHRM dan untuk rekan saya mendengarkan presentasi saya hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang filosofi budaya Indomaret. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Dan semakin berkembangnya Indomaret, pada tanggal 20 Juni 1988 di Ancol, Jakarta Utara, berubah menjadi Indomaret dikarenakan adanya aturan di pemerintah yang melarang penggunaan merek dagang berbahasa asing. Dan yang kedua ada visi misi moto. Visinya adalah menjadi jaringan retail yang unggul secara global. Moto perusahaannya mudah dan hemat. Dan yang ketiga budaya kerja perusahaan, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Yang kedua adalah kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis dan kepuasan pelanggan. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk sosialisasi di Indomaret. Bentuk sosialisasi yang dilakukan di gerai Indomaret yaitu dengan yang pertama itu promosi. Promosi harga melalui cetak dan elektronik. Kalau melalui cetak bisa disebut dengan leaflet atau brosur. Yang kedua, menawarkan produk segar, buah dan sayur-sayuran. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan produk ke dalam kategori dan memperluas jangkauan penyebaran leaflet atau brosur. Dan yang keempat, melatih karyawan baru dan lama untuk memberikan layanan baik untuk konsumen. Dan yang keempat, pelatihan pegawai lama disesuaikan jabatan masing-masing. Ada juga contoh sosialisasi yaitu penyebaran leaflet ke berbagai penduduk, berbagai pendesaan. Dan yang kelima adalah budaya dan standar kualitas organisasi. Budaya dan standar kualitas PT Indomaret Koprisma Tama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi dan ekonomis, dan yaitu terakhir adalah kepuasan pelanggan. Dan ada juga pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas Indomaret atau perusahaan sejenis biasanya dilakukan untuk menilai beberapa efisien mereka dalam mengelola sumber daya tenaga kerja, modal dan bahan. Untuk menghasilkan produk atau layanan yang optimal, beberapa cara untuk mengukur produktivitas Indomaret antara lain yaitu ada yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja atau disebut labor productivity. Labor productivity adalah sama dengan tenaga kerja sama dengan pendapatan penjualan dibagi jumlah karyawan. Dan yang kedua, mengukur seberapa besar kontribusi setiap karyawan terhadap penjualan. Semakin tinggi nilai ini, semakin efisien penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas modal atau capital productivity. Yang pertama, produktivitas modal sama dengan pendapatan penjualan dibagi investasi modal. Dan yang kedua, kita mengukur seberapa efisien penggunaan modal seperti biaya investasi dalam pembukaan dan perawatan toko dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga ada produktivitas total faktor. Total faktor productivity atau disebut dengan TFP. TFP sama dengan output atau input tenaga kerja ditambah input modal, input lainnya. Dan yang kedua, mengukur efisiensi keseluruhan dalam menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk menghasilkan output. Ini mencakup tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen. Ada juga produktivitas yaitu kecepatan perputaran persediaan atau disebut juga dengan inventory turnover. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Mengukur seberapa cepat produk dijual dan diganti. Kecepatan perputaran persediaan yang tinggi yaitu menunjukkan efisiensi dalam mengelola barang yang ada di toko dan penjualan per meter persegi, sales per square meter. Rumusnya yaitu penjualan meter persegi sama dengan total penjualan dibagi luas toko. Semakin efisien toko dalam mengelola ruangan tersedia, produktivitas layanan pelanggan bisa diukur dengan menganalisa kepuasan pelanggan atau jumlah yang dilayani dalam waktu tertentu. Dan kita bisa melihat dari namanya sales tutup harian. Dan di situ kita bisa melihat dengan
seberapa sales hari ini dan berapa orang masuk untuk penjualan di dalam toko. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang produk khusus Indomaret, yaitu ada Point Coffee. Di Point Coffee itu nggak semua gerai Indomaret ada, tapi beberapa yang sales yang mencakup di atas sekitar 20 juta itu akan tersedia gerai Point Coffee-nya. Yaitu ada fried chicken juga, ada sosis bakar. Sosis bakar dibagi dua jenis, yaitu sosis bakar sapi dan sosis bakar keju. Dan tersedia juga buah potong, ada semangka, melon, dan lain sebagainya berikutnya. Dan juga ada roti hangatnya, bisa juga disebut dengan roti hybrid. Dan kita juga menyediakan untuk mengoptimalkan sales, kita akan mengadakan satu kali sebulan untuk meningkatkan sales, yaitu disebut dengan event dan akan ditargetkan. Juga bentuk inovasi dan kreatif. Bentuk inovasi yang dulu Indomaret tidak menyediakan yaitu pesan antar. Mulai tahun 2023, Indomaret bekerja sama dengan pesan antar atau bisa juga pesan ambil. Pesan antar itu bisa juga di aplikasi Klik Indomaret. Kita harus mendaftar. Cara mendaftarnya itu kita mendownload di App Store. Dan ada juga yang bisa dibilang adalah member Indomaret Poinku. Member Indomaret Poinku itu keuntungannya adalah setiap kita berbelanja Rp100.000, kita akan mendapatkan Rp1 poin. Nah, poin itu bisa kita tukarkan dengan potongan belanjaan nantinya, dan bisa mendapatkan hadiah banyak lainnya. Dan peningkatan layanannya itu adalah layanan pesan antar atau disebut dengan delivery. Indomaret menyediakan layanan pengantaran produk Indomaret Delivery, bisa disebut Indomaret Delivery, untuk pelanggan yang ingin berbelanja tapi tidak bisa datang langsung ke toko. Ini menjadi solusi belanja yang lebih fleksibel. Dan yang kedua, Indomaret Fresh. Konsep toko dengan lebih pilihan produk segar seperti buah, sayur, dan daging yang mendapati kualitas supermarket menjadi inovasi untuk menarik yang lebih suka belanja bahan sana pangan. Dan ada pemasaran kreatif. Pemasaran kreatif itu adalah promo dan diskon. Indomaret seringkali melakukan promosi dengan cara kreatif seperti diskon besar-besaran atau bundling produk, dan sekarang juga ada yang namanya tebus murah senilai minimal belanja 50.000 dan 100.000. Terus yaitu ada inovasi toko 24 jam. Beberapa cabang Indomaret beroperasi 24 jam, memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang membutuhkan barang untuk di luar jam normal. Ini juga memberi keuntungan tersendiri untuk Indomaret dan kebutuhan pelanggan kapan saja. Toko kecil dan modern, Indomaret menggunakan format toko yang lebih kecil namun tetap modern dan fungsional. Hal ini membantu mereka dapat lebih memilih menjangkau konsumen yang di area lebih padat penduduk atau di tempat yang lebih sulit jangkauan oleh toko besar. Sustainability dan tanggung jawab sosial. Pengurangan penggunaan plastik. Indomaret berinovasi dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan. Dan ada juga program SCR. Indomaret juga aktif program Corporate Social Responsibility seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mendukung pendidikan, kegiatan sosial lainnya.